Puluhan pengusaha catering menjadi korban penipuan bermodus kemitraan penyedia makan bergizi gratis. Puluhan ton BBM bersubsidi ditimbun di Bangka. BBM itu diduga disiapkan untuk dijual pada penambang. Skuad Sumsel United harus menghentikan langkah positif setelah takluk di kandang Persiraja 1-3. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Sumbaksel dari puluhan pengusaha catering menjadi korban penipuan bermodus kemitraan penyedia makan bergizi gratis. Mereka merugi hingga ratusan juta rupiah setelah diminta menyiapkan dapur sesuai standar dan mengikuti seminar sosialisasi program, namun kemitraan yang dijanjikan tak pernah terwujud. Didampingi kuasa hukum, puluhan pengusaha catering melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban penipuan oknum mitra bakul digital bernama Sutio Putra Gentakarya. Mereka dijanjikan peluang menjadi mitra penyedia makan bergizi gratis dengan nilai realisasi mencapai 3 miliar rupiah. Terlapor merekrut korban dari Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat, dan Banyuasin. Para pengusaha diminta menyiapkan dana talangan sebagai modal, mengikuti seminar sosialisasi MBG, hingga mentransfer dana puluhan juta rupiah. Mereka juga telah menyiapkan dapur produksi sejak akhir 2024, namun program tak kunjung berjalan dan terlapor sulit dihubungi. Jadi kami melaporkan tipu gelap dari oknum yang membawa program untuk MBG. Dan iming-iming itu sehingga mereka meminta dana di depan untuk nantinya memberikan kerjasama dan memberikan nanti titik-titik untuk MBG, sehingga bapak-bapak ibu-ibu ini juga disuruh buat dapur. Nah, sudah banyak yang sudah buat dapur, sudah banyak yang sudah, tapi rupanya tidak ada sampai hari ini tidak ada realisasi sama sekali. Polisi kini melakukan penyelidikan melalui Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel. Di dalam seminar tersebut kemudian terlapor menjanjikan kepada si korban bahwa terlapor dan kawan-kawan ini bisa menjadikan para korban ini sebagai mitra dari MBG. Sampai hari ini, sampai sekarang, ternyata janji dari si pelaku ini tidak terpenuhi. Kemudian Polda Sumatera Selatan saat ini masih mempelajari setelah menerima laporan ini, kemudian nanti akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Para korban berharap laporan mereka segera ditindaklanjuti, mengingat total kerugian hampir mencapai 500 juta rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sebuah minibus ringsek setelah ditabrak truk yang diduga melaju kencang. Benturan keras itu membuat pengemudi dan penumpangnya terluka. Satu minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan dan belakang setelah ditabrak sebuah truk di Jalan Soekarno-Hatta Alang-Alang Lebar, Palembang, Rabu 19 November 2025 sore. Kecelakaan terjadi ketika minibus melaju dari Jalan Kolonel Sulaiman Amin menuju Simpang Macan Lindungan. Dari arah belakang, truk yang diduga melaju kencang dan hendak berpindah lajur menabrak minibus hingga kendaraan itu hilang kendali dan menghantam median jalan. Pengemudi minibus menyebut sopir truk sempat mengaku sedang mengejar truk lain yang berada di depan. Anak istri kah? Anak istri. Nah, mana kondisinya? Alhamdulillah, ini lagi diperiksa oleh rumah sakit. Luka ringan. Anak kah? Anak dia nak pindah jalur kalau pengakuan dia tadi. Oh. Pindah jalur ya dia langsung ngaku memang nabrak gitu. Kan memang soalnya
jadi kan iring-iringan tuh. Mungkin ngejar kawan yang di depan, yang paling belakang soalnya. Konvoy gitu. Ya, konvoy. Akibat benturan keras tersebut, minibus ringsek dan pengemudinya bersama 2 penumpang mengalami luka-luka. Sopir truk beserta kendaraannya telah dibawa ke pos laka lantas tempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, pelaku intimidasi dan menghalangi jurnalis saat peliputan penahanan tersangka dugaan korupsi di Kejati Sumsel dilaporkan ke polisi. Jurnalis di Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 19 November 2025 melaporkan pelaku yang diduga mengintimidasi dan menghalangi kerja jurnalis saat peliputan penahanan tersangka dugaan korupsi kredit macet di Kejati Sumsel. Laporan tersebut disampaikan ke Polrestabes Palembang. Terlapor berinisial AEP, pendamping kuasa hukum tersangka, diduga ikut menghalangi wartawan yang tengah melakukan peliputan hingga memicu ketegangan. Ia juga diduga menekan jurnalis agar tidak mengambil wajah tersangka. Laporan kami terkait masalah Undang-Undang Kebebasan Pers, pembungkaman pers ya. Di mana pasalnya pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Hukuman sendiri dan pasalnya kita. Kalau ancam hukumannya 2 tahun denda, tapi perlu diingat dia ada denda 500 juta. Jadi ada hukuman kurungan dan ada hukuman dendanya juga. Sebagai berikut ya. Kak, kalau terkait pengancamannya seperti apa? Apakah juga nanti dijuntokan atau apa? Nanti gini, kita laporkan dulu ini, nanti kan ada pengembangan. Pihak polisian nanti melakukan penyelidikan apakah ada pasal baru atau pasal-pasal yang akan dijuntokan terkait tindak pidana yang kita laporkan tadi. AEP dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ya, dibenarkan adanya laporan dari wartawan terkait penghalangan peliputan, diduga ada orang menghalangi peliputan wartawan sehingga melanggar Undang-Undang Pers, tetapi masih ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi telah menerima laporan tersebut dan kasusnya kini dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, rapor tata kelola yang berada di zona merah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memperkuat 8 area intervensi pencegahan korupsi. Upaya ini sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Karena ini sering terjadi tindak pidana korupsi, pengelolaan anggaran di daerah. Hasil survei Indeks Penilaian Integritas KPK tahun 2024, 15 dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan masih berada pada zona merah, menandakan tingginya potensi risiko korupsi di daerah. Kondisi ini menjadi sorotan dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan KPK Johanis Tanak yang memaparkan strategi penguatan pencegahan korupsi terintegrasi untuk seluruh pemerintah daerah. Pembahasan menekankan perlunya perbaikan pada sejumlah titik rawan, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen aparatur sipil negara. Kenapa investor tidak datang ke sini? Ya itu karena pelayanan publik tidak bagus, korupsi banyak, peraturan berbelit-belit dan sebagainya. Peraturan juga bagus, tapi kalau pelayanan publiknya tidak bagus, personil dari penyelenggara negara itu tidak bagus, maka dampaknya tidak akan bagus bagi negara, bagi provinsi ini. Nah ini kemungkinan ini lagi rawan-rawannya ini. Kenapa lagi rawan-rawannya sekarang? Karena menurut aturan, pimpinan itu bisa melakukan penggantian 6 bulan setelah menjabat. Nah, kita harapkan pada saat beliau-beliau ini, pimpinan-pimpinan ini, baik gubernur, wali kota, bupati dalam melakukan pemilihan siapa yang akan membantu SKPD ini, itu benar-benar jauh dari KKN, benar-benar yang profesional. Di tengah tantangan tersebut, profesionalisme menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini, dalam rapat koordinasi ini, dapat meningkatkan kapasitas para pimpinan daerah untuk dapat lebih giat lagi mencegah. Kita ketahui ini adalah banyak di antara kita adalah kepala daerah yang memang baru memimpin. Yang jelas pencerahan ini adalah pencerahan untuk bekal bagi para kepala daerah, seluruh aparatnya, OPD,
se-Sumatera Selatan. Intinya adalah buatlah pelayanan terbaik kepada masyarakat, jangan berbelit dan jangan ada mensrea harapan-harapan tertentu terhadap Bapak pimpinan tadi. Pemerintah daerah pun didorong memperkuat integritas melalui sistem yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pelayanan bersih. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Renovasi Bundaran Air Mancur Palembang mulai bergerak, memberi harapan untuk ikon kota itu untuk kembali tampil membanggakan. Pekerjaan dikebut agar wajah barunya dapat dinikmati sebelum malam pergantian tahun. Progres renovasi Bundaran Air Mancur Palembang mulai terlihat. Sejumlah kendaraan dari Dinas Perkintan tampak menguras air sementara pagar pembatas mulai dipasang di sekeliling lokasi. Ikon di titik nol kota itu diharapkan kembali mempercantik wajah Palembang. Warga menilai pembenahan ini sudah semestinya dilakukan sejak lama, mengingat Bundaran Air Mancur kerap menjadi spot swafoto wisatawan. Pekerjaan juga diharapkan rampung sebelum malam pergantian tahun. Kalau desain sebagus mungkin, ada Sirius Palembang, jadi lebih nuansa tu kejiwaan dia kan. Jadi tengok bagus. Tak perlu besar-besar nian, tapi bisa lewat tak macet, bisa berputar kan. Kalau itu tujuannya Air Mancur kan tu berputar. Kalau ini kan sering macet. Harusnya udah dari lama Pak ya? Iya, dari yang tahun-tahun kemarin seharusnya kan lebih baik. Tapi daripada tidak sama sekali lebih baik sekarang. Penyelesaiannya kalau bisa sebelum tahun baru lah. Banyak kunjungan-kunjungan. Kalau pengalaman aku. Tahun baru tuh sudah bisa digunakan Pak ya? Nah, itu pengalaman kan. Banyak mereka kan, apalagi yang malam-malam. Banyak yang foto-foto dari luar itu. Tahun baru banyak. Pencahayaan malam. Mungkin ya lebih hidup lagi lampu-lampunya mungkin lebih banyak, lebih dipercantik di malam hari Pak ya. Malam hari itu perlu ikon, itu masukkan ikon Palembang. Renovasi yang tengah berjalan telah dirancang Pemkot Palembang agar tampil lebih representatif, tetap syarat nilai dan menjadi kebanggaan masyarakat kota. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Bangka Belitung, puluhan ton BBM bersubsidi yang ditimbun di kawasan Riding Panjang Bangka disita petugas. BBM itu diduga disiapkan untuk dijual pada penambang setempat. Selain BBM, 5 orang turut ditangkap. Sebuah gudang di Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, digerebek polisi. Gudang tersebut diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Dari dalam gudang, polisi menemukan 42 ton BBM jenis solar bersubsidi. Solar subsidi tersebut diketahui berasal dari wilayah Sumatera Selatan serta beberapa titik di Pulau Bangka. Dalam penggerebekan ini, 5 orang pelaku ditangkap, masing-masing DN alias DK selaku direktur, AA alias Abi sebagai komisaris, serta BS dan IP berperan sebagai supir truk pengangkut BBM, dan AW sebagai kernet kendaraan. Selain para pelaku, petugas juga menyita berbagai alat bukti, seperti drum, toren berisi solar subsidi, serta sejumlah tangki dan truk yang sudah dimodifikasi untuk menampung BBM. Rencananya, solar subsidi tersebut akan dijual kepada para penambang timah di wilayah Pulau Bangka. Dari antara 5 orang itu, ada yang sebagai supir, kemudian ada yang sebagai kernet. Rata-rata dari asal-usul dari para tersangka yang sudah kita tersangka ini itu berasal dari Sumatera Selatan. Total barang bukti Bang, berapa banyak? Total barang bukti sekitar 42 ton.
Jenis apa aja BBM subsidi? Jenis BBM-nya Bang apa Ya, itu jenis BBM solar. Solar semua ya? Iya, solar semua. Saat ini, para pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Sementara dari Jambi, warga desa Pelayang Bungo Jambi membakar alat berat di lokasi penambangan emas ilegal. Aksi massa itu terjadi sebagai bentuk kekesalan warga pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan penambang. Ratusan warga desa Pelayang, Kecamatan Batindua, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, melakukan aksi pembakaran terhadap alat berat di area penambangan emas tanpa izin atau peti. Aksi ini dilakukan karena warga kesal, pelaku penambang sudah merusak lingkungan mereka. Tidak hanya alat berat, warga juga membakar tempat penampungan BBM jenis solar, yang digunakan untuk mendukung operasional penambangan ilegal di wilayah tersebut. Petugas keamanan turut mengawal ketat langkah pemberantasan peti inisiatif warga untuk menghindari bentrok dengan para penambang yang sudah melarikan diri sebelum warga datang. Setelah berulang kali warga melakukan penutupan jalur penambangan ilegal, aliran sungai di desa Pelayang kini tampak jernih dan bebas pencemaran, sebagai bukti perubahan yang diharapkan warga setempat. Sekarang kondisi 40 kilo jarak dari desa Peninjau, aliran Batang Tebo jernih banget Pak. Jernih banget. Tidak ada hama petir. Jernih banget, bisa diminum. Harapan saya ke depannya, harapan kami, perangkat desa, Pak Camat, Kecamatan Batindua Pelayang, yuk kita jaga aliran Batang Tebo agar tetap jernih seperti ini. Jernih banget. Pokoknya jernih banget. Warga menginginkan kebersihan sungai di desa Pelayang, Kabupaten Bungo, Jambi, terus dijaga secara bersama, termasuk komitmen dari pemerintah daerah untuk menertibkan peti secara berkelanjutan. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Masih dari Jambi, saudara, seorang petugas UPPKB di Batanghari diduga menjadi korban tabrak lari truk box saat mengatur lalu lintas di pintu masuk jembatan Timbang. Insiden yang terekam kamera pemantau itu viral di media sosial. Petugas UPPKB saat mengatur di pintu masuk jembatan Timbang yang berada di kilometer 7, Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dari rekaman kamera pemantau, sejumlah petugas tengah mengarahkan sebuah truk angkutan barang ke jembatan Timbang. Namun, truk tersebut malah melaju kencang dan langsung menabrak salah seorang petugas UPPKB. Korban selanjutnya dievakuasi dan langsung dilarikan ke Puskesmas Muara Tembesi untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, sopir truk tersebut berhasil melarikan diri. Korban Muhtarudin ini selamat dari maut usai dihantam truk dan hanya mengalami luka-luka pada bagian tubuh. Kecelakaan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Satlantas Polres Batanghari untuk ditindaklanjuti. Kendaraan tersebut tidak menghiraukan petugas yang mengarahkan masuk ke UPPKB. Jadi kecepatan mobil tersebut makin melaju, lanjut menyenggol petugas yang lagi mengarahkan ke dalam pintu masuk UPPKB. Jadi petugas tersenggol oleh kendaraan tersebut, mengalami luka bagian pelipis mata dan gigi atas mata 3 buah dan tangan luka-luka dan kaki lecet. Pasca kejadian, truk box yang diduga menabrak Muhtarudin tersebut saat ini terpantau lari ke wilayah Kabupaten Tebo, masih dalam pengejaran aparat kepolisian Satlantas Polres Batanghari. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Yang juga jadi sorotan, saudara, ponsel seorang jurnalis di Bengkulu yang tertinggal di motornya raib dicuri sebelum akhirnya pelaku terlacak dan ditangkap. Pelaku hanya pasrah saat digelandang ke Mapolsek Ratu Agung. Ia ditangkap tak lama usai mencuri ponsel yang tertinggal di motor. Korbannya tak lain adalah seorang jurnalis di Bengkulu. Menurut korban, saat itu ia tak sadar meninggalkan ponselnya di motor saat akan membeli kue. Ia baru menyadari ponselnya raib saat hendak menghubungi narasumber. Polisi kemudian melacak keberadaan ponsel hingga mengarah ke seorang pria. Polisi lalu memancing pelaku untuk bertemu lalu meringkusnya. Depan sebuah toko donat atau roti ya, di Jalan Flamboyan. Nah, tadi malam tim kami, tim Macan Ratu ya,
berusaha untuk melakukan penyelidikan dengan men-tracer nomor tersebut dan HP tersebut ternyata aktif, sehingga dipancing dan bertemulah di depan BIM ya, di daerah Ratu Samban ya. Begitu bertemu kita amankan dan interogasi, kebetulan HP tersebut sedang dibawa oleh yang bersangkutan. Pelaku dan barang bukti kini masih berada di Mapolsek Ratu Agung guna proses penyidikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kembali dari Bengkulu, Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu bersiap mengusulkan tambahan kebutuhan LPG subsidi 3 kg untuk tahun 2026. Kebutuhan itu diproyeksikan meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis. Usulan yang disampaikan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mencapai 458.000 metrik ton. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan usulan tahun lalu yang hanya berjumlah 78.000 metrik ton. Meningkatnya usulan gas LPG subsidi 3 kg tersebut seiring bertambahnya kebutuhan usaha mikro, khususnya program makan bergizi gratis yang berjalan. Pemerintah daerah berharap jumlah usulan kebutuhan gas subsidi tersebut dapat disetujui. Tiap tahun jatah kita ini kita minta tambah terus. Kita mengharapkan tidak ada kekurangan itu. Tapi kan kita kan hanya mengusulkan. Nanti pihak pusat lah yang menentukan memfinalisasi jatah untuk Bengkulu itu berapa. Tapi intinya bahwa apa yang kita minta dari kabupaten kota dan sebagainya itu yang kita sebagai bahan kita mengajukan ke pusat tentang jatah Bengkulu seperti itu. Adapun usulan LPG subsidi tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga sebanyak 687.000 metrik ton, usaha mikro 277.000 metrik ton, kebunian, nelayan 14.000 metrik ton, dan petani 92.000 metrik ton. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi, Saudara, sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, Saudara. Motor seorang ojek pangkalan hilang dibawa kabur penumpangnya. Beralibi hendak menjemput anaknya, pelaku meminjam motor korban lalu menghilang. Dengan wajah murung, Parman ojek pangkalan di Pasar 16 Ilir mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan penumpangnya. Motor yang sehari-hari ia gunakan mencari nafkah dibawa kabur orang yang ia antar pada Senin 17 November 2025 siang lalu. Saat itu seorang penumpang meminta diantarkan ke rumah anaknya di kawasan Sukojo. Setiba di lokasi, pelaku meminjam motor Parman dengan alasan menjemput anaknya. Tak curiga, Parman meminjamkan motornya. Namun hingga malam, penumpang itu tak pernah kembali. Dari Pasar 16 naik penumpang. Diajak ke Satu Eleu. Di arah situ kan Satu Eleu. Langsung ke Sukojo. Beli beras. Beli berasnya, beli telur, beras sama mie. Sampai situ dia minta antar ke Sukojo, tempat anak dia aja. Rupanya pas itu sampai sana dia manggil, rupanya bukan rumah anaknya tu. Dia nyuruh aku nyumput anak itu di warung depan. Pas nyumput warung depan, dia aku pada kata, nah anak aku telepon sama cucu aku, nah aku ni yang nyumput dia. Sudah aku nyumput itu, dia minjem motor. Sudah minjem motor, sudah setengah jam, dah mati lagi. Kehilangan motor membuat Parman tak bisa bekerja. Ia berharap polisi segera menangkap pelaku dan kendaraannya dapat kembali agar ia bisa kembali mencari nafkah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, residivis pencurian kembali dibekuk polisi setelah mencuri 1 unit ponsel di rumah warga. Pelaku yang kecanduan judi online dan narkoba ini belakangan viral di media sosial karena aksinya menjamret ponsel tetangga. Wawan Setiawan residivis pencurian.
kembali dibekuk polisi setelah dilaporkan mencuri 1 unit ponsel pada 12 November 2025 lalu di kawasan 32 Ilir, Palembang. Pelaku masuk ke rumah korban dengan menaiki tangga dan mengambil ponsel tersebut. Aksi nekat Wawan diakui dilakukan untuk memenuhi kecanduan judi online dan membeli narkoba. Sebelumnya ia juga pernah menjamret ponsel tetangganya yang terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Meski kejadian itu tidak dilaporkan karena diselesaikan kekeluargaan, kini Wawan kembali menghadapi proses hukum. Melakukan penjamretan HP di lorong sawah. Ternyata dia melakukan subuh, siangnya pelaku berhasil kita tangkap. Ternyata HP sudah dibalikan dan sudah berdamai dengan korban. Karena korban adalah tetangga. Untuk korban kita sudah panggil, ternyata dia nggak buat laporan. Ini ditahan atas laporan apa, Bang? Pelaku kita amankan kasus pencurian. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, polisi meringkus pencuri di rumah kosong yang menggondol barang senilai total 10 juta rupiah. Pelaku residivis kasus serupa kembali tertangkap setelah aksinya terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman CCTV, Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Sumsel menangkap Kennedy, pencuri rumah kosong di Jalan BPP Talang Jambe, Sukarami, Palembang pada Oktober 2025 silam. Kasus residivis kasus serupa beraksi bersama 2 rekannya yang masih buron. Dalam aksinya, Kennedy merusak kunci gembok pagar dan masuk melalui jendela, lalu menggondol 2 unit televisi dan guci keramik senilai total 10,5 juta rupiah. Jadi untuk kasus yang spesialis rumah kosong mungkin ada 3 pelaku. Kita bisa mengungkap ini berdasarkan dari data CCTV dan sidik jari yang menempel di pintu rumah korban. Berarti jumlah ketiganya sudah tertangkap semua? Baru 1 yang kita tangkap, 2 DPO. Untuk status pelaku residivis apa? Residivis, dia spesialis rumah kosong. Polanya seperti apa, Bang, melakukan pencurian? Modus operandinya, Bang? Jadi dia keliling, monitor, lihat rumah kosong, digambar. Setelah tidak ada lagi penghunian di rumah, baru mereka melakukan aksi. Polisi menyita sebagian barang bukti yang belum sempat dijual, sementara penyelidikan masih berlangsung untuk memburu 2 pelaku lainnya dan menelusuri lokasi sasaran komplotan ini. Kini Kennedy menjalani proses hukum dan ditahan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi olahraga, saudara, skuad Sumsel United harus menghentikan langkah positif mereka setelah tumbang 1-3 di markas Persiraja Banda Aceh Selasa malam lalu. Dalam laga tandang ini, permainan Laskar Juaro tak mampu menahan tekanan tuan rumah. Bertanding di Stadion Haji Dirmutala, markas Persiraja Banda Aceh, Sumsel United tampil percaya diri dan mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Persiraja membuka keunggulan pada menit ke-32 lewat sontekan Fitra Ridwan. Namun 6 menit berselang Juninho Cabral menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, ritme permainan berubah. 2 gol pemain asing Persiraja, Connor Flynn pada menit 53 dan 72 membuat Sumsel United kembali tertinggal. Hingga laga usai, upaya skuad Nil Maizar belum mampu memperkecil ketertinggalan. Pertandingan berakhir 3-1 untuk kemenangan Persiraja, membuat Sumsel United tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan 17 poin dari 11 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, 2 pemain asing mengikuti latihan bersama skuad Sriwijaya FC. Pelatih Budi Sudarsono menyebut keduanya berstatus pemain uji coba. Dua pemain asing mengikuti latihan bersama skuad Sriwijaya FC. Mereka adalah Salim Kepchop, gelandang serang asal Swedia yang terakhir membela Godneif, dan Kashmir Zarvali, striker asal Norwegia yang terakhir bermain untuk tim Siprus PYA 2014. Pelatih Budi Sudarsono menjelaskan keduanya masih berstatus pemain trial dan sedang diamati potensinya.
Nah, kita kan belum bisa mau masukin siapa-siapa, belum bisa ini kan begitu. Dan kita kalau ada uji coba malah enak nanti. Bursa transfer pemain untuk kompetisi Championship musim 2025-2026 baru akan dibuka pada Januari 2026. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Didampingi kuasa hukum, puluhan pengusaha catering melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban penipuan oknum mitra bakul digital bernama Sutio Putra Gentakarya. Mereka dijanjikan peluang menjadi mitra penyedia makan bergizi gratis dengan nilai realisasi mencapai 3 miliar rupiah. Terlapor merekrut korban dari Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat, dan Banyuasin. Para pengusaha diminta menyiapkan dana talangan sebagai modal, mengikuti seminar sosialisasi MBG, hingga mentransfer dana puluhan juta rupiah. Mereka juga telah menyiapkan dapur produksi sejak akhir 2024, namun program tak kunjung berjalan dan terlapor sulit dihubungi. Jadi kami melaporkan tipu gelap dari oknum yang membawa program untuk MBG. Dan iming-iming itu sehingga mereka meminta dana di depan untuk nantinya memberikan kerjasama dan memberikan nanti titik-titik untuk MBG. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu ini juga disuruh buat dapur. Nah, sudah banyak yang sudah buat dapur, sudah banyak yang sudah, tapi rupanya tidak ada, sampai hari ini tidak ada realisasi sama sekali. Polisi kini melakukan penyelidikan melalui Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel. Di dalam seminar tersebut kemudian terlapor menjanjikan kepada si korban bahwa terlapor dan kawan-kawan ini bisa menjadikan para korban ini sebagai mitra dari MBG. Sampai hari ini, sampai sekarang, ternyata janji dari si pelaku ini tidak terpenuhi. Kemudian Polda Sumatera Selatan saat ini masih mempelajari setelah menerima laporan ini, kemudian nanti akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Para korban berharap laporan mereka segera ditindaklanjuti, mengingat total kerugian hampir mencapai 500 juta rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah gudang di Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, digerebek polisi. Gudang tersebut diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Dari dalam gudang, polisi menemukan 42 ton BBM jenis solar bersubsidi. Solar subsidi tersebut diketahui berasal dari wilayah Sumatera Selatan serta beberapa titik di Pulau Bangka. Dalam penggerebekan ini, 5 orang pelaku ditangkap, masing-masing DN alias DK selaku direktur, AA alias Abi sebagai komisaris, serta BS dan IP berperan sebagai supir truk pengangkut BBM, dan AW sebagai kernet kendaraan. Selain para pelaku, petugas juga menyita berbagai alat bukti, seperti drum, toren berisi solar subsidi, serta sejumlah tangki dan truk yang sudah dimodifikasi untuk menampung BBM. Rencananya, solar subsidi tersebut akan dijual kepada para penambang timah di wilayah Pulau Bangka. Dari antara 5 orang itu, ada yang sebagai supir, kemudian ada yang sebagai kernet. Rata-rata dari asal-usul dari para tersangka yang sudah kita tersangka ini itu berasal dari Sumatera Selatan. Total barang bukti Bang, berapa banyak? Total barang bukti sekitar 42 ton. Jenis apa aja BBM subsidi? Jenis BBM-nya Bang, apa ya, itu jenis BBM solar. Solar semua ya? Iya, solar semua. Saat ini, para pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut.
Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Bertanding di Stadion Haji Dirmutalam, markas Persiraja Banda Aceh, Sumsel United tampil percaya diri dan mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Persiraja membuka keunggulan pada menit ke-32 lewat sontekan Fitra Ridwan. Namun 6 menit berselang Juninho Cabral menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, ritme permainan berubah. 2 gol pemain asing Persiraja Connor Flynn pada menit 53 dan 72 membuat Sumsel United kembali tertinggal. Hingga laga usai, upaya skuad Nil Maizar belum mampu memperkecil ketertinggalan. Pertandingan berakhir 3-1 untuk kemenangan Persiraja, membuat Sumsel United tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan 17 poin dari 11 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.